Baik pemirsa, kami mencoba kembali untuk terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Aceh, yaitu Komisaris Besar Polisi T. Saladin. Pak Saladin kembali bergabung bersama Prime Time di Berita 1. Betul sekali Pak, selamat sore Pak Doni. Baik Pak Saladin, saya ingin menyambung pertanyaan tadi. Bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan saat terjadinya baku tembak? Apakah memang ini karena 5 orang tersebut terkepung oleh aparat kita berkat adanya laporan dari masyarakat? Atau mereka memang sedang melakukan aktivitas lain yang sebenarnya tidak terkait dengan intimidasi terhadap warga? Pak Saladin. Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi bisa kita sampaikan, kami sampaikan ke Mas Doni dan pemirsa sekalian, bahwa ini semua hasil bantuan daripada masyarakat. Karena selama ini lebih kurang sudah 23 orang yang berhasil kita tangkap dari kelompok DM ini, itu berkat bantuan masyarakat. Jadi di sini menandakan bahwa masyarakat tidak bisa menerima keberadaan mereka. Kemudian salah satu yang dari baku tembak ini yang dapat kita lumpuhkan, termasuk salah satu di samping melakukan beberapa kejahatan, yang terakhir pembakaran mobil truk pengangkut sawit yang ada di Aceh Utara, Pak. Demikian, Pak. Ya, Pak Saladin, dalam penangkapan atau setelah aksi baku tembak ini, ternyata dari tangan Ridwan itu juga ditemukan adanya kantong ganja, Pak Saladin. Ini apa hubungannya antara aktivitas yang dilakukan oleh kelompok DM ini terhadap ganja tersebut? Ya. Memang kita juga monitor bahwa kelompok ini bukan hanya menggunakan narkoba jenis ganja, juga mereka sering menggunakan sabu dari hasil keterangan teman-temannya, jenis narkotika sabu. Kemudian dari perkembangan setiap kasus, ini betul-betul informasi dari masyarakat, sehingga dari pihak kelompok pelaku bersenjata sipil, dari kelompok manapun, itu bisa bersembunyi dari mata dan telinga kita, tapi tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga masyarakat, sehingga informasinya sangat akurat. Demikian, Pak. Ya, Pak Saladin, apa kesulitan yang dihadapi oleh rekan-rekan aparat di lapangan dalam menghadapi kelompok bersenjata DM ini? Baik, saat ini kita sudah merubah. Kalau kemarin kita berburu dengan jumlah kekuatan yang cukup lumayan, sekarang tim Polda sudah membentuk tim khusus, satu tim terdiri dari 3-4 orang dan sekitar 5 orang, dengan sandi siluman khusus untuk memburu pelaku-pelaku kelompok bersenjata yang masih melakukan kriminal di Aceh, termasuk yang DPO. Ya, Pak Saladin, ini terkait dengan amunisi atau magazin dan sejumlah peluru yang ditemukan. Bagaimana kelompok DM ini bisa mendapatkan barang-barang tersebut? Siapa yang memasoknya, Pak Saladin? Baik, jadi dari hasil pengembangan dan pemeriksaan rekan-rekannya yang sudah tertangkap, ini memang senjata-senjata peninggalan masa konflik yang ada pada mereka. Makanya rata-rata pada saat kita lakukan penangkapan, kemudian kita ajak mereka di mana senjatamu, rata-rata kita dapatkan senjata itu, kalau yang tertangkap, kemudian mereka sebutkan bahwa kami tanam di daerah ini, sehingga kita gali. Ya. Demikian, Pak. Ya, Pak Saladin, ini kan kelompok Din Minim ini kan merupakan kelompok yang sempalan dari masa-masa konflik seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi pasca perjanjian Helsinki tentunya sudah tidak ada lagi aksi-aksi yang merugikan masyarakat. Kenapa kelompok ini masih eksis? Apa tujuan utamanya sebenarnya? Apakah memang mereka punya motif-motif lain termasuk untuk melakukan aksi-aksi pemerasan terhadap warga? Baik, yang pasti kelompok ini dari hasil penyelidikan dan pengungkapan yang berhasil kita tangkap dari sekian banyak rekan-rekannya, itu motifnya hanya untuk melakukan pemerasan, jadi mengumpulkan harta dengan cara yang tidak ilegal atau mencari uang dengan cara ilegal, dengan menculik kemudian memeras. Jadi betul-betul kelompok ini tidak ada kaitan dengan politik, jadi dia bukan tokoh politik, betul-betul pelaku kriminal. Sehingga masyarakat bahu-membahu setiap saat dimanapun mereka berada, masyarakat selalu memberikan informasi kepada kita. Ya. Lalu Pak Saladin, bisa dipetakan berapa kekuatan atau jumlah anggota kelompok DM ini hingga saat ini? Baik, yang sudah tertangkap kurang lebih sekitar 23 orang. Dari 23 itu 5 berhasil kita lumpuhkan dan meninggal. Kemudian sisanya hanya beberapa orang saja lagi, sekitar mungkin tidak sekitar 10-12 begitu, Pak. Ya. Konsentrasi kelompok DM ini lebih banyak di area mana, Pak? Di Lok Semawe atau di wilayah mana?
Mereka lebih banyak berkisar antara Aceh Utara, Aceh Timur, dan Lok Sumawe. Oke, baik. Pak Saladin, bagaimana dengan jenazah Ridwan sendiri sampai saat ini? Apakah masih di tangan aparat kepolisian atau sudah dikembalikan kepada keluarganya? Ya, sampai saat ini sudah dihubungi oleh pihak kepolisian dari pihak kita untuk segera diambil oleh pihak keluarga untuk dilakukan Dimakamkan ya Pak ya? dimakamkan sesuai dengan agama Islam, demikian Pak. Baik. Pak Saladin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Berita 1. Selamat bertugas kembali Pak Saladin. Sama-sama Pak, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian hubungan kami dengan Komisaris Besar Polisi T. Saladin, Kabid Humas Polda Aceh.